Selamat datang kembali. Dalam sesi ini, kita akan melihat bagaimana pelatihan dan penilaian bekerja di Reforma. Ini adalah inti dari peran Anda sebagai fasilitator, memandu kelompok Anda menuju kompetensi dalam pelayanan. Pertama, mari kita lihat 3 pedoman pelatihan yang penting. Pelatihan harus, Sago 1, berbasis hasil. Pelatihan dibangun berdasarkan 37 hasil Reforma. Ini bersifat alkitabiah, sederhana, dan praktis. Berbeda dengan penilaian tradisional, siswa dinilai sebagai kompeten atau belum kompeten. Peran Anda adalah membantu mereka bergerak dari posisi mereka saat ini ke posisi yang mereka butuhkan, mampu menunjukkan setiap hasil dalam praktik. Guard 2. Partisipatif. Fasilitasi bukan tentang kuliah panjang. Ini tentang menciptakan ruang untuk diskusi, umpan balik, dan aktivitas kelompok. Kami mengatakan, siapapun yang berbicara paling banyak belajar paling banyak. Dorong kelompok Anda untuk terlibat secara aktif, karena partisipasi mengarah pada pembelajaran yang lebih dalam. Panduan fasilitator praktis akan membantu dalam hal ini. 3. Kontekstualisasi. Setiap kelompok itu berbeda. Sesuaikan pelatihan dengan konteks Anda, bahasa, budaya, tingkat pendidikan, dan teknologi. Gunakan cerita lisan, drama, atau musik jika itu sesuai dengan pembelajar Anda. Hasil dapat diajarkan di mana saja, bahkan di bawah pohon dengan Alkitab. Kuncinya adalah membuatnya relevan dan praktis. Sekarang, mari kita pertimbangkan 5 kunci untuk penilaian yang efektif. Kresatau. Niat, mulailah dengan akhir dalam pikiran. Penilaian dimulai dengan kejelasan. Tanyakan, apa yang harus diketahui, dilakukan, dan menjadi seorang pendeta. Pertahankan hasil dalam pandangan dari awal, sehingga setiap aktivitas mengarah pada kompetensi yang ditunjukkan. 2. Integritas, fasilitator karakter. Seperti Kristus. Kejujuran Anda penting. Anda akan menandatangani lembar penilaian yang mengafirmasi kompetensi. Hindari jalan pintas, integritas Anda membentuk masa depan gereja. Ingat, siswa belajar sebanyak dari perilaku Anda, seperti dari pengajaran Anda. 3. Inspeksi, periksa. Apa yang Anda harapkan? Gunakan metode yang bervariasi, diskusi kelompok, kerja lisan, tugas praktis, laporan tertulis, dan pengamatan. Hasilnya jatuh ke dalam 3 kategori berikut. Kepala, pengetahuan Alkitab, tangan, keterampilan pelayanan, dan hati, pembentukan karakter. Dengan demikian, metode penilaian Anda akan bervariasi tergantung pada jenis hasil yang dinilai. Pedoman penilaian akan membantu Anda dalam hal ini. 4. Integrasi. Penilaian berkelanjutan yang terintegrasi dalam pelatihan. Penilaian bukanlah ujian akhir. Ini berlangsung terus-menerus dan terintegrasi dalam pelatihan. Saat siswa berlatih dan berpartisipasi, Anda mengamati dan mencatat kompetensi. Ini menjadikan penilaian alami dan efektif. Intervensi, campur tangan. Ketika Anda melihat masalah, ketika seorang siswa belum kompeten, Anda melakukan intervensi. Berikan umpan balik menggunakan metode sandwich, mulai dengan dorongan, kemudian area untuk perbaikan, lalu rekomendasi. Belas kasih dan kebenaran bersama-sama membantu siswa tumbuh. Singkatnya, pelatihan berbasis hasil, partisipatif, dan kontekstual. Penilaian bersifat disengaja, ditandai dengan integritas, inspeksi, integrasi, dan intervensi. Bersama-sama, prinsip-prinsip ini memastikan kelompok Anda menunjukkan kompetensi nyata untuk pelayanan. Pada langkah berikutnya, kita akan melihat persyaratan kemitraan yang menyatukan fasilitator di seluruh dunia.